Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis kajian tafsir Al-Quran, mengkaji karya ulama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Jalalain, yang hari ini alhamdulillah sudah di surat At-Takatsur, insyaallah nanti dengan surat Al-Qari'ah, surat ke-102 dan ke-101. Mungkin kita awali dengan membaca basmalah dan doa. Semoga kita diberikan keberkahan dan kelancaran dalam menempuh ujian di dalam hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita membaca di surat At-Takatsur, di dalam kitab karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau yang kita sering kaji bersamaan dengan tafsir Jalalain, yaitu kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Disebutkan bahwa turunnya surat At-Takatsur itu ada dua riwayat. Yang pertama dari riwayat Imam Ibnu Abu Hatim dan Imam Ibnu Jarir. Yang pertama, Imam Ibnu Hatim menyampaikan dalam sebuah hadis melalui Ibnu Buraidah, yang telah menceritakan bahwa ayat mengenai bermegah-megahan dan saling membanggakan itu diturunkan berkenaan, atau di ayat yang ada dalam surat At-Takatsur, berkenaan dengan dua kabilah dari kalangan Ansor, yaitu Bani Harithah dan Banil Harith. Kedua kabilah itu saling bermegah-megahan dan saling membanggakan apa yang mereka miliki. Salah satu di antara kedua kabilah berkata, "Di antara kalian terdapat orang yang seperti Fulan dan si Fulan. Demikian pula kabilah lainnya mengatakan hal yang sama. Akhirnya mereka mengatakan, marilah kita semua pergi ke kuburan. Lalu salah satu kabilah mengatakan, di antara kalian terdapat orang yang seperti Fulan dan si Fulan. Mereka mengatakan demikian seraya mengisyaratkan kepada kuburan itu. Demikian pula kabilah lainnya mengatakan hal yang sama terhadap lawannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Ini di dalam surat At-Takatsur ayat 1 hingga 2. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ini kaitannya dengan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang telah menceritakan pada asal mulanya kami, maksudnya sahabat Ali, merasa ragu tentang adanya siksa kubur. Sehingga turunlah ayat ini mulai dari firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla
saufa ta'lamun. Jadi sampai ayat ke-4. Ada 2 itu. Kita baca ya dari kitab tafsirnya, Suratut Takatsur Makkiyatun wa ayatuha tamaniyah. Surat At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Surat ini Makkiyah. Kalau melihat tadi dari asbabun nuzul kan satu tentang di Madinah ya, yaitu di kalangan Ansor. Kalangan Ansor kan muncul ketika Nabi berhijrah dari hijrah yang kedua ya, dari Mekah menuju Madinah. Jumlah ayatnya ada 8 ya. Tulisannya salah di sini 9 ya. Ngantuk ini kayaknya. Yang ngetik. 8 ayat. Kita baca ya. Oh ya, sebelum masuk ke ayatnya, At-Takatsur ini ada beberapa nama. Ya, ada beberapa nama yang lebih dikenal kita At-Takatsur, artinya bermegah-megahan. Diambil dari ayat pertama di kalimat yang kedua. Ya, kalimat yang kedua. Nah, sedangkan ada juga yang mengatakan ini adalah surat yang dinamakan dengan Al-Hakum. Al-Hakum, bukan At-Takatsur. Ya. Itu versi yang kedua namanya. Versi yang ketiga ada yang mengatakan diambil dari ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Nah, di situ ada kata maqabir. Nah, surat ini dikatakan sebagai surat Maqbaroh, Al-Maqbaroh gitu ya. Artinya adalah tentang kuburan ya, tentang kuburan ya. Kaitannya nyambung ya dengan asbabun nuzul tadi yang diriwayatkan oleh sahabat Ali karamallahu wajhah. Ya. Kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Telah membuat kalian lalai atau telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syagolakum an ta'atillah ya. Jadi telah membuat lalai. Apa itu at-takatsur? Yaitu bermegah-megahan. Jadi yang membuat kalian dalam hal ini adalah khitabnya adalah orang-orang yang diturunkan Al-Quran. Kalau di Makkah ya berarti kaitannya adalah kafir Makkah. Bermegah-megahan apa terjemahannya? At-tafakhur, yaitu saling berbangga-bangga. Bil amwali wal auladi war rijali. Jadi dengan harta, anak dan pembantu. Ya. Kalau anak muda zaman sekarang enggak ya, harta, tahta, kuasa ya. Wanita dan kuasa. Ini harta, anak-anak dan pembantu. Menurut penjelasan dari Imam As-Suyuti ya, Imam Al-Mahalli ya, karena ini di juz 30. Ya, karena Imam As-Suyuti itu dari surat Al-Baqarah sampai Al-Isra. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Maksudnya adalah hingga kalian mati dikubur di dalam tanah, atau hingga kalian menghitung-hitung banyaknya orang yang telah mati. Nah, keterangan ini berkaitan dengan asbabun nuzul yang pertama tadi ya. Ya, Banil Harith dan Banil Harithah itu saling berbangga-bangga sampai ke kuburan ya. Sampai menyebutkan orang yang sudah meninggal. Nah, saking pengen menangnya ya antara satu bani atau satu kabilah dengan kabilah yang lain. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kalimat ini adalah rada atau kalimat yang mengandung hardikan ya, atau cegahan gitu ya. Jangan begitu. Janganlah begitu. Kalla, janganlah begitu. Saufa ta'lamuna, kelak kalian akan mengetahui. Ya, dan di ayat keempat diulangi lagi. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Apa yang mau diketahui? Akibat buruk dari perbuatan kalian itu
dikala kalian menjelang kematian. Kemudian sewaktu kalian telah berada di dalam kubur, ya. Jadi yang akan kita ketahui adalah akibat buruk dari perbuatan yang kita lakukan, ya, menjelang kematian dan sewaktu nanti akan di dalam kuburan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu, haqqan, ya. Sesungguhnya jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ya, tentang akibat perbuatan kalian itu, niscaya kalian tidak akan lalai taat dari Allah, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut, ya, di ayat selanjutnya yaitu ayat ke-6, latarawunnal jahim, ya. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim, ya. Kalimat ini kalimat latarawuna adalah, ya, la di situ adalah qasam, ya. Terus jawab qasamnya tidak disebutkan. Yaitu niscaya kalian tidak akan sibuk dengan bermegah-megahan yang melalaikan kalian dari taat kepada Allah. Lafal latarawunna pada asalnya adalah latarawunna, ya. Kemudian lam fiilnya dan ain fiilnya dibuang, kemudian harokatnya diberikan kepada wawu sehingga jadi latarawunna, ya. Itu penjelasan dari ayat yang ke-6. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya. Kalimat ini mengukuhkan ayat sebelumnya, yaitu tadi, ya, latarawunnal jahim, ya, dengan pengetahuan ainal yakin, ya, yaitu pengetahuan yang yakin, ya. Lafal ainal yakin adalah masdar atau kata benda yang diambil dari kata kerja. Di dalam bahasa Arab itu kata, ya, itu diistilahkan dengan kalimah. Kalimah itu ada 3. Yang pertama adalah fiil, terus isim dan huruf, ya, harf, ya. 3 ini komponen dari bahasa Arab, yaitu kalimat itu. Tapi dari 3 ini bisa lahir puluhan, ratusan, bahkan ribuan kata dari satu akar kata yang sama. Nah, menariknya dari bahasa Arab di sana. Makanya kenapa kemudian salah satu alasannya, bukan alasannya, mungkin satu hasil tadabbur kita terhadap kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, itu karena tadi dari struktur secara kebahasaan, bahasa Arab itu satu kata bisa berkembang menjadi beberapa arti, gitu, ya, dengan akar kata yang sama tapi bisa berkembang menjadi banyak arti. Itu salah satunya. Dengan demikian itu karena lafal ro'a dan lafal aina mempunyai arti yang sama, gitu, ya, arti yang sama. Selanjutnya, summa latus alunna, kemudian kalian pasti akan ditanya, ya. Lafal latus alunna dibuang daripadanya nun alamat rofaknya karena berturut-turut huruf nun. Dibuang pula daripada wawu dhamir jamaknya tetapi karena bukan ilat atau sebab bertemunya kedua huruf yang disukunkan. Bentuk asalnya daripada latus alunna adalah latus alunna, ya. Latus alunnana, latus alunnana. Nah, itu kemudian kalian pasti akan ditanyai, ya. Ditanyai kapan? Yauma idzin, pada hari itu. Nah, yakni terjemahannya adalah yakni di hari kalian melihat neraka jahim tadi, ya. Latarawunna jahim. Jadi ini ayat ini menerangkan ayat yang sebelumnya, ya.
pada hari itu, yakni di hari kalian melihat neraka jahim, anin naim, yaitu tentang kenikmatan yang kalian peroleh semasa di dunia. Yang menarik dari tafsir Jalalain menyebutkan semasa di dunia itu yaitu berupa ya minas sihati, yaitu dari kesehatan, wal faroghi, dan waktu luang. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi ya. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Nah, kenapa nikmat sihat yang pertama kali disebutkan oleh Nabi? Karena ternyata ada beberapa hal yang nanti di hari kiamat kita akan ditanyai. Amal yang pertama ditanya adalah tentang sholat, amal. Terus masalah yang pertama ditanya tentang dam, yaitu tentang darah, tentang urusan manusia ya. Muamalah pertama yang ditanya adalah, kalau ibadah pertama sholat, muamalah pertama adalah tentang dam. Damun itu artinya istilahnya hubungan, mohon maaf ya, kayak pembunuhan gitu. Itu nanti akan ditanyakan pertama kali ya. Dan nanti nikmat pertama yang ditanya adalah nikmat sehat. Nah, itu. Nikmat yang besok akan ditanya adalah nikmat sehat. Gak usah tanya ya, dok, kalau yang lahirnya langsung sakit gimana dok? Ya tetap ada sisi sehatnya. Kalau sampai hidup tuh pasti ada sisi nikmat kesehatannya ya. Entah sehat jantungnya ya. Mungkin dia catatnya nggak bisa lihat, berarti yang ditanya tentu tidak nikmat melihat kan? Tentu nikmat detak jantungnya ya, digunakan untuk apa? Selanjutnya adalah waktu luang, keamanan, makan, minum, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Gunakan untuk apakah kenikmatan itu. Ini surat yang pertama, yaitu surat At-Takatsur ya, tentang bermegah-megahannya orang zaman dulu ya. Sebenarnya nggak zaman dulu ya, dari dulu sampai sekarang, nanti ila yaumil qiyamah ya kira-kira orang-orang akan bermegah-megahan, bersombong-sombong gitu ya. Kalau jenengan lihat di medsos itu ya nggak jauh-jauh dari ya fenomena At-Takatsur. Banyak-banyakan ya, banyak-banyakan ya, banyak bermegah-megahan itu ya ngetoi yang banyak gitu. Flexing, nah itu Pak. Saya tadi mau nyari katanya cocok itu Pak. Flexing ya. Flexing itu kan dari kata fleksi. Fleksi itu dalam bahasa medis ya. Fleksi itu kalau orang yang itu loh Pak, binaraga. Binaraga kan tangannya kan mendekati tubuh kan. Tangannya ini mendekati tubuh. Makanya dinamakan fleksi. Jadi supaya ototnya memendek dan kelihatan bagus gitu. Itu namanya fleksi. Nah, kalau meluruskan namanya ekstensi. Nah, kira-kira jenengan bisa kayak kelas kedokteran bicarakan masalah itu. Nah, flexing itu kan tujuannya untuk itu, memamerkan ya, memamerkan seperti itu. Oke, nanti kita bahas yang ini supaya waktunya cukup ya. Kita lanjut surat Al-Qari'ah ya, surat yang ke-101 dari tafsir Jalalain. Nah, Al-Qari'ah ini seperti halnya di surat Al-Asr kemarin. Jadi tidak ada riwayat mengenai asbabun nuzulnya. Tetapi para ulama misalnya di dalam tafsir yang lain gitu ya, menyebutkan Al-Qari'ah ini cukup menarik karena Al-Qari'ah ini menjadi salah satu nama lain dari hari kiamat ya. Hari kiamat itu namanya banyak ya. Salah satunya Al-Haqqah, At-Tamah, As-Sakhah, Al-Ghasyiyah, dan lain sebagainya. Ya, itu hari kiamat ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa besarnya peristiwa kiamat itu. Ya. Makanya kemudian di dalam ayatnya diungkapkan seperti itu. Ya. Salah satunya kenapa kok diambil namanya Al-Qari'ah itu karena saat itu hati begitu gelisah, terkejut karena kejadian kiamat. Jadi kiamat itu memberikan efek kejutan gitu ya. Tidak disangka-sangka ya. Nah, ini
mengatakan konteks kalimat Al-Qari'ah ini sangat besar dan ngeri perkaranya, kaitannya dengan kejadiannya, karena dijelaskan nanti di surat Al-Qari'ah. Lanjut ya. Suratul Qari'ah. Ya, ini adalah surat Al-Qari'ah. Ya, ini makiyatan wa ayatuha ihda asyar. Jadi surat Al-Qari'ah ini artinya surat yang berarti hari kiamat. Ini makiyah ya, turunnya di Mekah atau ditujukan kepada orang Mekah atau turunnya sebelum hijrah. Ayatnya jumlahnya 11. Ya, ayatnya jumlahnya 11. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Artinya adalah hari Al-Qiyamah allati taqra'u al-qulubu bil ahwaliha. Ya. Hari kiamat dinamakan Al-Qari'ah karena kengerian yang terjadi di dalamnya sangat menggetarkan qalbu atau menggetarkan hati. Terus dilanjutkan ya dalam ayat kedua, mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Ya, ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya, tentang sesuatu yang mengerikan. Ayat pertama dan ayat kedua merupakan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ya seperti kita ketahui ya, diterangkan dan menerangkan. Cara mudahnya seperti itu. Wama adrakamal qari'ah. Tahukah kamu atau apakah kamu tahu apa hari kiamat itu? Jadi ada dua kata yang digunakan untuk menanyakan tentang, mengulangi ya tentang hari kiamat itu tadi, Al-Qari'ah tadi. Ungkapan ayat ini menambah kengerian yang terdapat di hari kiamat. Lafadz ma yang pertama adalah mubtada, sedangkan lafaz sesudahnya yaitu lafadz adraka merupakan khobarnya. Ya. Dan ma yang kedua ya, atau yang berikutnya ya, khobarnya berkedudukan sebagai maf'ul kedua dari lafadz adra. Ya, Al-Qari'ah itu sebagai khobarnya. Lanjut, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Pada hari itu, ini lafadz yauma ya, itu dinasabkan oleh lafal yang disimpulkan dengan pengertian yang terkandung di dalam lafal Al-Qari'ah, yaitu lafal taqra'u, artinya pada hari yang menggetarkan itu. Ya, manusia seperti anai-anai yang dihambur-hamburkan, ya, seakan-akan belalang-belalang yang dihambur-hamburkan, saking ringannya kan, saking ringannya. Sebagian diantaranya terbang beriring-iringan ya dengan lainnya secara semrawut ya. Ya, ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu terjadi goncang keseimbangan, makanya kemudian semuanya tidak teratur sehingga seakan-akan ya tidak di tempatnya, kemudian semrawut gitu ya. Dengan demikian itu karena mereka dalam keadaan kebingungan. Ya, hal ini terus berlangsung hingga mereka dipanggil untuk menjalani perhitungan amal perbuatan ya di yaumul hisab. Lanjut, watakunul jibalukal aihnil manfush. Dan gunung-gunung ya seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, bayangkan ya, gunung saja yang seperti itu ya beratnya itu kemudian dihambur-hamburkan ya, seakan-akan tidak pada tempatnya ya. Berarti di sini ya bagaikan wall, di sini bahasanya bagaikan wall kalau dalam tafsirnya ya, bagaikan wall yang terhambur-hamburkan karena ringannya sehingga jatuh kembali rata dengan tanah. Itu penjelasan dari mengenai gambaran dari hari kiamat. Jadi memberi gambaran kepada kita bahwa hari kiamat begitu ngerinya ya, begitu dahsyatnya kejadian di hari itu. Selanjutnya dijelaskan. Setelah dijelaskan tentang ngerinya hari kiamat itu, kemudian ini untuk pengingat buat kita ya. Setelah kita tahu nanti ada hari di mana kita akan ditanyai mengenai berbagai macam hal ya,
Terus kemudian di sini disebutkan ya. Ini khasnya Al-Qur'an ya. Khasnya Al-Qur'an adalah menyebutkan basyiran, menyebutkan kabar gembira. Ya, Al-Qur'an itu adalah kabar gembira. Kabar gembira. Nanti baru nadhiron, yaitu peringatan. Tidak tidak dalam konteks yang dibalik gitu ya. Diweden-wedeni terus baru dikasih kabar gembira, enggak ya, ini dibalik. Diberikan kabar gembira dulu, terus baru khasnya ya diberikan peringatan. Supaya tidak lalai gitu ya. Kalau dikasih kabar gembira aja tanpa ada peringatan, bablas ya, manusia itu seperti itu. Termasuk yang ngomong ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man taqulat mawazinu, ya. Dan adapun orang yang berat timbangannya, artinya amal kebaikannya lebih banyak, ya, lebih berat ya daripada amal keburukannya, fahuwa fi 'aisyatir radhiyah. Ya, maka dia berada dalam kehidupan yang apa? Yang memuaskan ya, yang memuaskan. Maksudnya apa sih Bu, Pak? Yang memuaskan itu yaitu berada di dalam surganya Allah. Karena puncak dari kepuasan itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba jenengan kalau di dunia puas, kira-kira puasnya sampai mana, Pak? Jenengan kan puas dengan badan jenengan tuh, sehat gitu ya. Tapi kan nanti ada batasnya. Apa batasnya? Kematian ya. Sehat terus ya. Wakilah disebutkan ya. Kalau tidak salah riwayatnya, ada manusia yang tidak pernah sakit, Pak. Namanya Fir'aun. Fir'aun itu katanya tidak pernah sakit, Pak. Katanya ya. Dia langsung mati aja gitu. Kan matinya juga hina sekali ya. Dia mati ketika ngejar Nabi Musa gitu ya, masuk ke dalam laut gitu ya. Dia tahu bahwa lautnya akan kembali nutup loh, akan kembali nutup. Terus dia melarikan diri mau masuk ke bukan mau masuk ya, mau naik lagi ke daratan. Tapi ternyata ya, kalau di dalam riwayat-riwayat ya, meskipun ya mungkin sebagian ada yang dinamakan dengan riwayat Israiliyat ya. Jadi riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para ulamanya orang Yahudi gitu ya. Itu disebutkan si kudanya Fir'aun itu melihat ada kuda perempuan. Jadi seakan-akan melihat kuda perempuan, sehingga kudanya nggak mau dibalik. Jadi seperti kemarin kalau gajahnya Abroha itu nggak berani maju, ini malah semakin maju, masuk ke dalam laut gitu ya, masuk ke dalam laut. Disebutkan seperti itu. Terus akhirnya ya Fir'aun nggak bisa kemana-mana kan, ya udah dia di situ. Ya artinya kenikmatan itu kan terbatas sekali karena bertemu dengan kematian. Kalau di surga itu sudah nggak ada mati lagi, Pak. Jadi sudah pol ya, sudah tidak tidak berhenti, tidak berhenti. Makanya Al-Quran itu kan menggambarkan surga itu kan tajri min tahtihal anhar. Ya, di bawahnya ada sungai yang mengalir ya. Ya mungkin itu salah satu bentuk ya mungkin membayangkan ke kita ya, ini ya ada sirkulasi ya sehingga dia tidak pernah berhenti. Ya, ada looping lah istilahnya mungkin ya, sesuatu yang muter-muter gitu aja selamanya dan tidak berkesudahan. Makanya akhirat itu kemudian tidak berkesudahan. Rugi sekali kita yang tertipu dengan dunia yang sementara ini, dan sudah banyak buktinya kan. Nyatanya kan tidak ada yang abadi ya. Di dunia kan nggak ada yang abadi kan, Pak. Ya. Kalau ada kayaknya juga ya dia akan punya keimanan yang makin tinggi kan. Karena melihat berbagai macam ya. Fir'aun katanya hebat, ya mati gitu ya. Korun yang katanya kaya, ya mati gitu ya. Nabi yang disayang sama Allah juga meninggal ya, mangkat. Artinya apa? Artinya siapapun akan berakhir di dunia ini. Ya, jadi itu menjadikan kemudian titik baliknya dari tadi. Dia berada dalam kehidupan yang memuaskan ya. Karena berada di dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa amma man khaffat mawazinu, ya. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, artinya amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, apa Bu? Tempatnya di mana? Ya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah apa? Hawiyah, ya. Tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah. Nah, terus dilanjut di ayat 10 dan 11, wa ma adra kama hiya. Ya. Apa? Dan tahukah kamu apakah hawiyah itu? Narun hamiyah. Ya. Jadi api yang sangat panas, yang panasnya luar biasa. Huruf H yang terdapat pada lafal hawiyah, ya, hiyah di sini, hawiyah tadi adalah H sakat, ya. Jadi dia yang sukun gitu, ya. Baik dalam keadaan wasal maupun dalam keadaan waqaf tetap dibaca. Tetapi menurut satu qiraat tidak dibaca bila keadaan wasal, ya. Itu apa ya, dari segi periwayatannya. Khasnya dari tafsir Jalalain itu, selain dia membahas tentang penjelasan ayat ini singkat gitu, ya, tapi juga dia menjelaskan tentang bagaimana ayat ini dibaca. Oke, kita kembali, sudah lengkap ya, selesai, sudah jam 8:05 ya. Nah, yang menarik nih dari surat At-Takatsur dulu ya, bermegah-megahan. Ini yang menarik adalah kaitannya dengan ada istilah 3 ini ya Bu ya. Meskipun di dalam surat ini baru 2 ya. Yang pertama disebutkan apa? Yang pertama disebutkan di sini kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ada istilah ilmal yakin, ilmu yakin ya. Ilmul yakin atau ilmal yakin ini memberikan gambaran ya. Ini contohnya misalnya dalam penjelasan di Ar-Risalatul Al-Qusyairiyah ya, dari Imam Al-Qusyairi. Itu Imam Qusyairi menjelaskan ya bahwa ada 3 hal tentang yakin ini, meskipun nanti ada ulama yang menjelaskan lebih detail lagi. Jadi ada semacam, saya bikin 2 bagan ini ya. Bagannya yang pertama seperti segitiga, seperti piramida, seperti tingkatan gitu ya. Makin ke atas makin sedikit orang yang bisa mencapai tingkatan yang ke atas. Atau yang kedua lebih egaliter ya. Lebih semua orang bisa ya. Cuma tinggal dia ada di mana, apakah di kulit luar, dalam atau paling dalam ya. Jadi semua pernah merasakan, cuma mungkin momennya saja yang berbeda-beda. Nah, maksudnya apa? Ilmul yakin. Ilmul yakin itu seperti kita hari ini ya, belajar ya, mengetahui ya. Saya ibaratkan seperti halnya penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, murid dari Ibnu Taimiyah. Ya, ini ada 2 nih versinya. Apakah dari gurunya atau dari muridnya? Penjelasan tentang ilmu yakin. Menggunakannya madu, Pak. Permasalahan percontohannya misalnya itu dengan menggunakan madu. Jadi madu itu yang terbayang dari jenengan apa, Bu? Manis kan? Manis. Ya, kita langsung tahu informasinya apa? Dari orang-orang sekitar kita kan, mengatakan bahwa madu itu manis. Katanya ngecek madu itu asli atau enggak itu dibawa ke rumah, Pak. Benar, Pak. Kalau istri marah berarti madunya asli, Pak. Itu katanya. Jadi pengen ngecek madu ini asli atau enggak dibawa ke rumah ya. Kalau istri marah berarti madunya asli. Langsung. Ya gitu. Betul, Bu? Iya lagi, ya Allah. Madunya asli berarti ya, kalau ibunya marah. Kalau madunya palsu kan aman ya, ibu-ibu nggak marah, nggak merasa tersaingi. Biasanya begitu. Nah, madu itu kita tahu manis, itu namanya ilmu yakin. Kita tahu
Ya, kita tahu dari belajar, dari dengar dari orang dan sebagainya. Selanjutnya ainul yakin. Ainul yakin itu setelah kita melihat bendanya. Ya, makanya di dalam ayat di At-Takatsur tadi pakai istilah latarawunnal jahim. Orang itu akan makin yakin bahwa hal itu benar kalau dia melihat secara langsung menggunakan matanya. Ya, menggunakan, kan ini bahasanya ro'a ya, dari kata ro'a itu maksudnya melihat secara mata dengan menggunakan mata. Ya, kalau sekarang kan ada istilah no picture hoax ya. No picture hoax ya kalau bahasa no picture tidak ada foto berarti bohong kan gitu kan. Nah, ini ilmu yang kedua ya, yaitu tentang ainul yakin. Jadi kita yakin sesuatu kalau kita sudah melihat, memegangnya. Oh, ini madu, benar-benar madu, ada di botol, dipegang lengket. Nah, ini namanya ainul yakin. Sudah melihat. Nah, tingkat yang ketiga adalah hakul yakin ya. Di dalam ayat ini tidak ada sih, tidak disebutkan ya, di dalam At-Takatsur tidak disebutkan. Hakul yakin itu kalau kita sudah mencicipinya. Nah, madu yang tadi sudah dilihat terus kemudian dicicipi. Itulah namanya hakul yakin. Ya. Kalau saya sering mengistilahkan ke misalnya ke ada acara gitu ya di atau apa gitu ya, atau di kampus gitu ngajar, ilmu yakin itu seperti kita membaca berita bahwa misalnya ya ada kota namanya Jakarta, di Jakarta ada kejadian ABCD, itu kita baru ilmu yakin. Setelah kita pergi ke sana ke Jakarta, ke kotanya langsung, baru dinamakan ainul yakin. Ternyata benar ada kota namanya Jakarta, bentuknya seperti itu. Nah, ketika kita benar-benar melihat, ya merasakan tinggal di sana, melihat berbagai macam kejadiannya, maka itu dinamakan dengan hakul. Kira-kira seperti itu. Nah, kaitannya apa, Dok? Terus kemudian ini dengan kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita, ya kita diajari oleh Al-Quran tidak perlu sampai hakul yakin untuk percaya terhadap sesuatu. Contohnya, kiamat. Kalau jenengan nunggu hakul yakin, ya mati. Dimana ketika mati sudah terlambat semua kan, nggak bisa dikembalikan. Makanya kan Nabi pernah bersabda ya, kamakol atau seperti yang disabdakan oleh Nabi, manusia yang cerdas bukan yang IQ-nya 200, bukan. Bukan yang cerdas tuh yang kalau kerja beres gitu, enggak. Tapi yang cerdas adalah mereka yang sering ingat kematian. Kenapa cerdas? Karena dia tahu kalau dia banyak mengingat kematian, dia tidak akan main-main, Pak. Tidak akan main-main. Ya, karena dia mengingat kematian. Ya, makanya ada dalam hadis lain, ingat mati itu memotong kelezatan. Ya. Ingat mati adalah memotong kelezatan. Jadi kan coba lagi makan, Pak. Terus ingat mati, kira-kira rasanya gimana, Pak? Wah, misalnya lagi makan sate, Pak. Wah, satenya enak banget itu ya. Tiba-tiba ingat mati. Waduh ya. Jangankan ingat mati, ingat dokter aja mumet jenengan. Wah, kolesterol lagi ya. Lagi makan ditanyain, Pak, ingat Pak kolesterol Pak. Langsung gak enak kan. Wah, ini lagi enak-enak makan ditanyain kolesterol ya. Misalnya begitu. Nah, itu makanya di kemudian ini disebutkan ya, ilmu yakin itu untuk pemilik akal ya, di dalam Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ya, dari Imam Qusyairi menyebutkan ilmu yakin itu pemilik akal. Makanya di Al-Qur'an kan sering kan, afala ta'qilun, apakah kalian ya nggak menggunakan akalnya gitu loh. Itu kan Al-Qur'an kan mukjizatnya di situ. Tidak perlu kita melihat bagaimana Nabi Musa membelah lautan, tidak perlu yang seperti itu. Dengan ayat-ayat yang seperti ini ya, pendek-pendek, tapi sangat langsung merasuk ke hati. Oh iya ya, ternyata kita nggak perlu ya tahu bahwa api itu panas. Kalau madu kan tadi ya manis kan enak ya. Semua orang pengen ya, hakul yakin kan, karena pengen ngerasain manisnya madu. Tapi coba Pak, dibalik. Kalau api Pak, ya ada kan informasi, Pak, api itu panas loh. Oke, kan nggak ada bendanya di sini kan sekarang kan. Oke, sekarang apinya dinyalakan. Set, Pak, api itu panas loh. Wah,
Sudah mulai kan? Setelah dilihat dengan mata, iya ya, menyala-nyala gitu ya. Ada yang merah, ada yang biru gitu ya. Katanya yang panas itu biru ya. Yang merah nggak panas ya, katanya begitu. Nah, ya saya nggak ilmunya ya, jadi ya wis nggak saya bahas lah ya. Nggak ada yang angkat. Lanjut, kan tidak perlu sampai tangan jenengan harus masuk ke api tersebut baru dikatakan saya baru percaya api itu panas. Ini tidak berlaku untuk yang main debus ya. Terus tanya, dok, kalau yang main debus itu secara medis gimana? Nanti 2 SKS saya terangkan ya. Oke, nanti kita lihat lanjutannya ya. Ya intinya itu trik ya Bu. Intinya itu trik ya. Ada triknya itu supaya tidak terasa panas ya. Jadi apa namanya? Seperti jenengan mungkin ya banyak lah itu scientific sekali maaf, scientific sekali yang seperti itu. Ada triknya. Lanjut ya. Ainul yakin itu untuk pemilik ilmu. Jadi kalau kita belajar terus ya, itu makin tahu ya, makin jelas, makin kelihatan, oh iya ya, ternyata dunia ini cuma sementara dan akhirat selamanya. Jadi kita kalau sudah punya ilmu, makin tahu, makin takut ya. Makanya kan dikatakan orang yang punya ilmu kan namanya apa, Bu? Orang yang punya ilmu namanya alim kalau satu. Alimun ya, dari kata alama itu terus jadi alim ya. Alim itu artinya orang yang berilmu. Nah, nanti jamaknya namanya ulama ya. Ulama di Al-Qur'an digelarinya sebagai orang yang takut. Kenapa? Karena dia tahu neraka dan surga itu benar-benar nyata. Ya, eksis ya, benar-benar ada. Nah, yang terakhir adalah hakul yakin, ini untuk pemilik ma'rifat. Ya. Ini memang kajiannya kajian tasawuf ya. Meskipun sebagian dari kita mungkin ada yang sepakat, ada yang tidak juga dengan ilmu tasawuf. Ya, pemilik ma'rifat artinya orang yang benar-benar bisa merasakan nikmatnya beriman ya. Kalau kata Nabi kan halawatul iman itu dengan 3 perkara. Ya, yang pertama mencintai Allah, yang kedua mencintai Rasulnya, dan benci dengan kekafiran, seperti dia juga benci kepada dimasukkan ke dalam neraka. Kita akan merasakan nikmatnya hulwah itu manisnya ya, manisnya iman itu akan terasa bagi orang yang seperti itu. Ya, kalau dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya di atas segalanya. Ya, di atas segalanya. Kalau mencintai pasangan gimana, Dok? Nah, itu. Jadi pasangan kan ada batasnya. Ya enggak? Pasangan kita akan berakhir ya toh. Entah kita yang berakhir duluan atau pasangan kita yang duluan. Atau dua-duanya bareng ya bisa, Pak ya. Saking sehidup semati lah ya gitu. Lanjut ya. Ini tadi ya Imam Ibnul Qayyim ya, atau dari gurunya itu Ibnu Taimiyah. Ya, tentang madu ya. Sungguh aku akan memberikan pemisahan 3 tingkatan tersebut dengan orang yang mengabarkan padamu bahwasanya dia mempunyai madu. Dia ngasih tahu, aku punya madu loh. Terus dalam keadaan engkau tidak meragukan kejujurannya. Lalu diperlihatkan madu, nih madunya. Kan? Sehingga kamu melihat ya, bertambah keyakinanmu. Terus kemudian silakan cicipi. Nah, ketika mencicipi baru kan itu namanya hakul yakin. Hakul ya. Ini cukup menarik ya. Nanti di ayat yang lain ya akan diterangkan lebih mendalam lagi tentang yakin ya. Kata yakin ini dalam Al-Qur'an itu ada 48 ya kalau tidak salah, 28, 14 positif, 14 negatif. Dan yakin ini menurut para ulama ada juga yang menerangkan yakin ini kaitannya dengan yaitu kematian. Ya, makanya ini ayat di dalam Al-Quran itu kadang kalau ditelusur secara bahasa itu saling berkaitan dan tidak pernah saling bertentangan. Makanya orang yang ngerti bahasa itu ketika membaca Al-Quran, orang Arab ya, orang Arab tuh sangat kuat Pak bahasanya karena tidak ada pekerjaan lain ya, nggak diganggu sama WA, nggak diganggu sama TV, YouTube, nggak ada Pak. Jadi makanya mereka tuh ingatannya sangat kuat ya karena untuk survival ya kehidupan di sana. Nah itu ketika mendengar ayat-ayat Quran ini nggak mungkin manusia biasa yang membuat karena susunan katanya luar. Nah, kaitannya dengan surat Al-Qari'ah juga sama nih. Nah, kita akan lanjut
Tadi ya ini ya, golongan akan dibagi dua. Nah, permasalahannya kita ada di sini. Nah, di dalam surat Al-Hadid ya, ini ayat 22 ya, menerangkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yauma hadid. Artinya apa? Sungguh kamu dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini. Ya, maksudnya adalah peristiwa hari kiamat. Maka kami singkapkan penutup matamu. Maaf ya, bahasanya matamu ya emang ya. Dalam bahasa Jawa nanti artinya beda ya. Sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ya. Al-Hadid ayat 22. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa satu hari di akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia. Nah, kita misalkan nih, satu hari itu berapa jam, Bu? 24 jam. Nah, jadi kalau 1000 dibagi 24, susah ya dok ya angkanya. 25 wes. Kalau 1000 dibagi 25 berapa, Bu? 40 ya. Oke. 40 berarti kalau 1 jam itu sama dengan 40 tahun. Iya toh? Ya enggak? Atau kurang? Kalau dibagi 24 jam, ya kan kira-kira 1 jam 40 tahun. Kalau manusia kita sekarang itu 60 sampai 70 tahun. Berarti 1,5 jam, Bu. Itu main bola, Pak. Ya toh? 1,5 jam, Pak, 90 menit loh, Pak. Kan main bola kan 45 kali 2 kan. Saya juga main bola juga. Dulu tapi ya, sekarang udah enggak. Main futsal sekarang Pak ya, lapangan bolanya gue. Enggak, saya masih main kok. UII kan punya lapangan bola bagus itu. Jadi kita itu hidup di dunia. Jadi kalau ingat bola, Bu, kalau suaminya lihat bola biarin, nggak apa-apa ya, Bu ya. Daripada lihat yang lain, Bu. Jadi lihat bola kan laki-laki semua, Bu. Aman. Itu lihatnya di mana? Ya lihat di TV, di YouTube itu. Lihat bola itu loh, Bu. Itu menggambarkan seperti permainan di dunia kan. Di dunia itu cuma 1,5 jam. Ya, 2 kali 45 menit. Ya, jadi sangat sebentar sekali. Jadi kalau di dunia jenengan kayaknya, tapi kalau enggak lah Masjid Jamaah, Masjid Nurul Huda ya, MNH itu kayaknya enggak, yang bagian yang enggak enak kan. Ya mesti ada yang enaknya lah ya. Kalau jenengan di dunia kok ada kecewa-kecewanya, kan cuma 1,5 jam. Misalnya suamiku tuh baik dok, cuma, nah ada cumanya. Nah cumanya tuh ditahan, Bu, wes ditahan ya, ditahan. Karena tapi ibu-ibu kayaknya nggak nahan sih. Menurut penelitian ya Pak, ini katanya penelitian nih, saya kata penelitian. Kenapa ada pernikahan tuh langgeng? Katanya itu faktornya satu dari laki-laki. Nah, setelah diteliti, kenapa laki-laki itu bisa menjadi faktor penentu bertahan lama tidaknya pernikahan? Itu karena laki-laki itu mengalah kepada perempuannya. Itu surveinya begitu. Ya, jadi kalau ditanya, kenapa Anda kok sampai 50-60 tahun bersamanya? Ya, kuncinya cuma satu, karena saya mengalah. Ya udah, dia mau apa, ya udah diturutin, selesai udah. Masalahnya itu, Pak. Tapi kalau nggak diturutin, ya udah seumur hidup merana kan. Kadang nggak sampai selesai. Nah, itu contohnya. Begitu. Itu menurut penelitian, Bu, ya bukan saya ya. Nah, kita kembali ke sini, Bu. Kita semua survei membuktikan ya. Kita semua di sini ya, yaitu alam dunia, alam yang ketiga ya. Setelah 2 alam ini jenengan nggak ada yang ingat. Masih ingat nggak, Pak? Nggak ada. Jangankan di alam kandungan, Pak. Ketika panjenengan TK, bukan pra-TK, kita biasanya ukurannya kalau di medis itu ketika bicara, Pak. Jadi anak-anak tuh bicara umur berapa, Bu? Ada yang 2 tahun, ada yang 18 bulan ya, 1,5 tahun sudah bicara ya. Bahkan ada istilah orang Jawa itu kalau bicara dulu biasanya jalannya lambat.
Kalau jalan dulu, ngomongnya lambat. Tapi kalau menurut penelitian terbaru tidak. Itu kembali ke orang tuanya. Makanya Pak, kalau ibu-ibu cerewet atau jenengan punya anak perempuan kok cerewet, itu berkah. Loh bener, rata-rata kalau ibunya diem, apalagi ibunya HP-an terus, nggak ya, saya nggak ngeritik lah ya. HP-an aja, ya wajar anaknya banyak. Sekarang tuh banyak loh yang mengalami ya global delay development (GDD) atau speech delay development. Jadi gangguan perkembangan bicara. Kenapa? Karena jarang diajak bicara. Ibu-ibu tuh Pak, nggak tahu ya kalau zaman dulu ya, kan masih ya. Saya juga mengalami seperti itu ya. Ketika sama nenek sama ibu itu ngomong sendiri jawab sendiri. Oh ya, kamu mau makan ini ya? Misalnya ini dalam bahasa Indonesia ya. Mau makan ini? Iya. Oh ya, ya udah dimakan ya. Padahal yang ngomong satu orang kan. Ibunya itu yang ngomong ya. Ngomong sendiri, jawab sendiri, ngomong lagi, jawab lagi terus gitu sampai anaknya itu merekam kan. Merekam, akhirnya dia stimulusnya baik. Ketika sudah waktunya bicara, bahasa medis itu nanti ada letupan, bahkan kayak semacam letusan ketika dia sudah langsung ngomong semua. Karena sebenarnya dia mulai otaknya itu merekam. Jadi kayak ngumpulin dulu Pak, kayak kulaan Pak. Oh ini kulaannya gini. Udah ketemu. Nanti ada satu momen anak itu kemudian langsung lancar semua. Betul? Ya, betul. Nah, jenengan sebelum bicara biasanya ingatannya tidak begitu jelas. Tapi setelah bicara itu ingatannya begitu jelas. Karena salah satu cara orang itu bisa bicara itu harus punya memori. Ya enggak? Kalau orangnya lupa Pak, nggak bisa bicara kan. Kayak jenengan misalnya disuruh bicara bahasa Inggris. Kan itu harus pakai ingatan kan. Oh ini kalau saya tuh I, kalau kamu you gitu ya. Kalau saya suka kamu berarti wah itu jenengan ingat kan? Karena apa? Masih ada di memori gitu ya. Gitu misalnya. Itu contoh. Nah, kita aja nih di sini di alam dunia aja sebagian masih ada yang tidak diingat. Jadi ya dari sekian tahun sudah dikurangi 2 tahun tadi Pak ya. Nah, kalau kita rencana berapa tahun Pak? Belum ada ya rencana. Kalau kata Nabi kan umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun ya. Ini dalam kajian-kajian kajian-kajian yang lebih mendalam. Itu bahasanya itu 60 70 tuh pakai Masehi apa pakai Hijriyah? Karena jenengan pernah itu nggak Bu? Kalau umur Hijriyahnya berapa? Umur Hijriyah mestinya lebih banyak. Ya jadi, wah ini kalau 60 tahun berarti kalau Hijriyahnya pakai Hijriyah berarti mungkin kalau Kalau Masehi mungkin lebih sedikit, tidak sampai 60 tahun. Nah, kita di sini Bu, nanti kita akan masuk ke dalam alam namanya alam kubur ya. Maksudnya adalah kehidupan di kubur. Nah, kubur dan kita itu yang di dunia itu ada barzah ya, istilahnya barzah. Barzah itu adalah pembatas. Jadi dia dengan kehidupannya, kita dengan kehidupannya. Makanya tidak ada istilah hantu gentayangan tuh nggak ada. Ya. Nah, setelah itu baru itu dinamakan kiamat kubro, kiamat sugro. Ya, ketika kita masuk ke dalam alam kubur. Tapi ada juga yang kiamat kubro yang besar, yaitu kehancuran alam semesta. Jadi yang tadi al-qari'ah, ya, al-qari'ah. Nah, kita kan tahu nih, sudah tahu dengan ilmu, dengan kabar. Jadi ilmul yakin. Semoga kita tidak termasuk dalam ainul. Kalau kita ainul yakin, ya, berarti kita lihat kiamat, Bu. Artinya apa? Kalau lihat kiamat, wah berarti nasibnya kemungkinan jelek. Katanya di dalam satu hadis ya, itu disebutkan orang-orang yang beriman akan dimatikan terlebih dahulu sebelum melihat kiamat. Yang lihat kiamat itu yang yang nggak jelas gitu amalnya ya. Lanjut, setelah itu ada hari kebangkitan. Jadi yaumul ba'ats, kita dibangkitkan. Ya, ini panjang lebar. Ya kalau di masyarakat Quraisy itu sering bilang gini Pak, Bu, kepada Rasulullah, diambil tulang-tulang itu, tulang-tulang yang sudah di dalam kubur itu dikasihkan kepada Rasulullah. Nih, kayak gini mau dibangkitkan gimana caranya?
Terus kemudian gimana? Rasulullah SAW kan berkata sesuai dengan wahyu, nunggu wahyu. Akhirnya Allah ngasih permisalan yang sangat menohok sekali. Coba logikanya, lebih mudah mana membuat sesuatu yang pernah ada dengan sesuatu yang belum pernah ada? Lebih mudah mana, Pak? Yang pernah ada kan? Lah, Nabi menjawabnya gampang banget kan, menurut Allah dalam Al-Quran disebutkan menghidupkan orang mati itu lebih mudah daripada membuat orang yang tadinya tidak ada menjadi hidup. Allah kan sudah menciptakan kita nih dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sebenarnya lebih sulit kan? Oh, nggak ada bentuknya, nggak ada prototipenya kan? Lah kalau sudah mati malah lebih gampang. Wong sudah ada tadinya tinggal dikembang. Itu contoh logika yang paling sederhana. Al-Quran itu kenapa menjadi mukjizat? Karena mengajak kita berpikir, oh iya ya, kalau kita mati terus dibangkitkan kan gampang banget. Ibaratnya mengulang ya. Kalau dalam bahasa modern ya reverse engineering. Kenapa Pak? Gawe meneh intinya niru tapi diulangi. Jadi sudah jadi HP gini, terus kemudian dirusak, terus dibuatlah lagi yang baru yang lebih bagus. Nah, itu lebih mudah. Jadi orang-orang Quraisy itu apa ya istilahnya ya? Makanya di dalam ayat-ayat Makkiyah itu berbicaranya biasanya tentang banyak tauhid, hari kiamat gitu itu. Ceritanya tentang itu. Karena orang-orang Quraisy itu kan dalam pikirannya tentang akhirat itu mereka masih ragu. Tenan po ya, tenan ada enggak ya? Gitu. Itu contoh seperti itu. Nah, yaumul ba'ats akan dibangkitkan kembali. Kita akan kembali seperti ukurannya Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Terus kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ini yang mengerikan juga ya, karena ini nggak jelas waktunya ya, karena sudah nggak ada waktu juga sudah hilang ya. Nah, terus kemudian nanti ada syafaat ya dari Rasulullah SAW ya, kemudian ada yaumul hisab. Nah, yaumul hisab ini nanti dibagi 3 golongan ya, 3 golongan. Yang pertama golongan yang sa'idun, yang senang, artinya tidak dihisab, bi ghairi hisab ya. Nah, kita semoga berdoa semoga jalur yang ini ya Pak ya. Jadi huru hara kita lewat gitu ya. Kita nonton aja, kita nonton. Bi ghairi hisab. Itu satu. Yang baik. Dan yang kedua, bi ghairi hisab, yang sakiyun, yang menderita, masuk neraka langsung, enggak ditanya amalnya. Enggak ditanya, kamu pernah nyumbang enggak? Ya. Misalnya nih. Saya kan nggak tahu ya, tapi kayak Bill Gates kan masih hidup ya, masih mungkin lah dia masuk Islam ya, semoga ya. Tapi Bill Gates kan punya Gates Foundation ya, Bill and Melinda Gates Foundation ya, kalau nggak salah ya. Itu kan punya amal luar biasa Pak, banyak untuk pengembangan dan segala macam. Satunya di Jogja itu kan bikin project untuk yang nyamuk uli itu yang bikin supaya nggak nyebarnya demam berdarah, itu yang membiayai dari Bill Gates. Ya, Melinda Gates tuh pernah ke Jogja ya, istrinya Bill Gates. Ya, itu kan orang yang tidak amalnya banyak Bu, banyak, tapi tidak dihitung. Kenapa kok tidak dihitung? Karena ibaratnya kata dia belum punya password. Jadi amalnya nggak bisa diambil kan, wong passwordnya nggak ada. Kayak jenengan punya rekening, rekeningnya 2 triliun misalnya. 2 triliun, 2T Pak ya. 2T misalnya. Tapi lupa pinnya, ya ora iso tinggal angel gimana? Orang ya keblokir. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi, ada yang golongan yang langsung masuk neraka. Belum, enggak usah ditanya-tanya. Jadi kalau baca di surat Al-Kahfi ya, di ayat 102 atau 103 itu diterangkan mengenai orang yang paling merugi, yaitu orang yang mengira bahwa amalnya banyak tapi ternyata masuk neraka. Karena apa? Dia ngira, wah aku masuk surga nih kayaknya, amalnya banyak ya. Ya, sumbangannya tuh miliaran dolar Bu, bukan miliaran rupiah ya. Miliaran dolar berarti triliunan kan? Ya. Tapi karena nggak punya password, jadi nggak ada apa? Nggak ada efeknya. Ya, kita yang sudah ada passwordnya kan beda. Makanya Allah selalu menekankan bahwa Allah tidak melihat seberapa banyaknya amal kita, tetapi seberapa sesuai ya dan ikhlasnya. 2 itu ya, sebagai sesuai dan ikhlasnya. Ini kan beramal tuh, nyumbang ya. Coba nyumbang 1 miliar
dengan 100.000, 1 miliar ikhlas dengan 100.000 nggak ikhlas, yang diterima yang mana Bu? Ya 1 miliar ya Bu, jelas ya. 1 miliar ikhlas, 100.000 nggak ikhlas, ya jelas nggak diterima. Ya, itu namanya yaumul hisab. Terus ada satu lagi golongan yang ketiga, ya golongan yang ketiga yang dihisab. Golongan yang dihisab ini yang menegangkan. Tapi yang dihisab juga tahu kok, ya nanti kalau dia dikasih di kanan ya berarti aman. Ya, kok dikasihnya dari belakang, celaka ya. Nah itu contoh seperti itu. Naudzubillah. Nah setelah itu apa namanya tadi ya penyerahan terus mizan. Nah tadi telaga. Nah telaga ini yang kemarin kita di surat Al-Kautsar. Nah kemudian dimasukkan ke sirat ya. Ini sirat terus kemudian ada dua ya, masuk surga atau masuk neraka. Itu perjalanan yang akan kita jalani. Dan ini perjalanannya panjang. Ya makanya istilahnya orang Jawa hidup atau urip cuma mampir ngombe. Karena terinspirasi dari hadis Nabi. Hadis Nabi kan pernah bilang ya bahwa aku itu ya misalkan dunia itu seperti kita dalam perjalanan jauh berhenti di bawah pohon, istirahat sebentar ya, mungkin minum ngopi gitu ya. Ya jenengan kan kadang minum ngopi update status kan. Kebanyakan Pak. Nah misalnya itu paling cuma berapa ya, cuma 1,5 jam tadi tuh, 1,5 jam ya di rest area lah. Kalau kita sekarang naik tol kan di rest area 1,5 jam, habis itu jalan. Nah, ya, jadi kalau jenengan di rest area dimaki-maki gitu ya, terus apa sedikit kurang ya, nah, santai kan cuma sebentar. Setelah itu akan berlanjut lagi, dan berlanjutnya ini tidak bisa balik lagi. Nah itu masalahnya itu ya, makanya kenapa begitu mahalnya kita kemarin belajar tentang wal asr ya, demi masa itu sangat mahal. Tidak ada di dunia ini yang lebih mahal daripada waktu, karena sekaya apapun orang nggak bisa beli waktu ya. Itu contoh Al-Quran kenapa begitu sangat detail ya mengambilnya kok wal asr. Waktu asar kan kira-kira juga sama kan, 1,5 kira-kira seperti itu. Atau nanti di dalam ayat lain misalnya orang kafir au asyiyatan au duha, seperti sore hari atau waktu duha. Waktu duha juga kira-kira waktunya juga sekitar 1,5 jam. Waktu intinya ya, waktu inti dari waktu duha. Nah, itulah kita ya, nanti di dunia ini hanya sebentar. Makanya jangan lalai. Ini namanya katanya ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Ya. Kalau di dalam apa namanya? Surat Al-Takatsur itu al-hakumut ya. Makanya kalau salah satu hadis menjelaskan tentang haramnya musik itu alatul malahi, artinya alat yang melalaikan. Yang membuat kita lupa. Ya, senyumannya membuat kita enggak ya Pak, enggak Pak, enggak, saya enggak kesana Pak. Lanjut ya. Saya kira itu nggih. Selanjutnya nanti kita akan membahas surat berikutnya adalah surat apa Bu? Tentang surat Al-Adiyat ya, di surat 100 ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini cukup menarik karena di dalam kajian surat Al-Adiyat dan surat Al-Zalzalah nanti kita akan banyak merefleksikan tidak hanya tentang kehidupan di akhirat, kita juga akan melihat bagaimana karakteristik manusia ya. Manusia itu sifatnya seperti apa ya, kemudian tentang dahsyatnya hari kiamat, dan kembali ada tentang ayat-ayat yang menekankan ya, kalau kita baca cukup dengan ayat itu saja, sepertinya kita sudah cukup untuk mengarungi kehidupan yang cuma 1,5 jam ini. Oke. Ya bagi jenengan yang sudah usianya di atas 70 memang 1,5 jam Dok, nggak kerasa sekali ya, nggak kerasa. Jenengan sekarang umur berapa Dok? 30? Cuma setengah saya Dok. Masih banyak perjalanan kalau diizinkan ya, tapi kan kita nggak tahu ya, kapannya, di mananya, dengan cara apa. Jadi kematian itu dirahasiakan 3-nya, kapannya, di mananya, dan caranya ya, kapannya, di mananya, caranya. Makanya 3 ini selalu kita istiqomahkan. Kapan saja kita berzikir, di mana saja kita berzikir ya. Kegiatan kita ya cuma berzikir, karena hanya satu-satunya amalan yang tidak ada batasnya Pak, itu cuma zikir Pak.
Batasnya cuma karena tempat aja, yaitu di di jeding, di toilet. Itu udah itu tok. Lainnya kita zikir tuh di mana aja. Sholat kan ada batasnya, Pak. Ini kan sholat Isya 5 rakaat sesat, Pak. Dosa malah ya. Tapi kalau zikir enggak ada batasnya, enggak ada batasnya. Itu makanya di dalam Al-Qur'an kan dimintakan kita untuk zikron katsira, ya, diminta untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ya, karena hampir tidak ada batasnya. Cuma batasnya kecil karena tadi tempat aja. Tidak elok kita berzikir di kamar mandi. Selain itu kita semua bisa berzikir, ya. Saya kira itu, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, lupa saya. Ini mau ibu-ibu apa bapak-bapak ini ya? Bapak-bapak aja apa ibu? Bapak ya, kemarin ibu. Pak yang paling sepuh ya bapak? Yang paling sepuh. Yang paling sepuh aja. Oh, nanti ini apa ya bukunya ya Pak? Tafsir Jalalain ya Pak. Aja. Alhamdulillah. Ibu-ibu mau Bu? Mau minggu depan ya. Setelah pesan-pesan berikut. Jadi lama-lama nanti lekat Pak ya. Satu-satu. Tapi pelan-pelan ya. Kan pelan-pelan ngerti-ngerti masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.